Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi yang kamu miliki dan situasi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke Wak Geng, kali ini saya masih akan mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut. Apa yang akan diperlihatkan terhadap diri kamu, terhadap kondisi dari manusia ini dalam waktu dekat? Apakah kondisi yang bersifat positif atau memang kondisi yang bersifat negatif? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya serahkan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran terhadap kabar yang ingin diperlihatkan terhadap diri kamu dari manusia tersebut? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan merasakan sepertinya seluruh aspek berhenti secara otomatis. Bukan hanya berhenti secara otomatis, tetapi satu energi tersebut sedang berusaha untuk mengembalikan sisi keseimbangan yang pernah dinikmati di masa lalu. Karena sisi keseimbangan tersebut untuk saat ini bisa saja saya mengategorikannya sudah tidak lagi sesuai dengan harapan dari satu energi tersebut.
Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kemunculan kartu yang saya pegang ini sepertinya ada sesuatu hal yang ingin diperbaiki terhadap situasi kehancuran yang pernah diberikan terhadap berbagai pihak. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Dimana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin kamu, untuk saat ini saya hanya menarik dari sisi batin kamu yang ingin menjerit. Sisi batin kamu inilah yang seakan-akan ingin memberikan suatu koneksi terhadap energi yang saya miliki, seperti kapan keadilan itu bisa saya miliki, kapan kebahagiaan itu bisa saya miliki, dan kapan kondisi kehidupan saya bisa pulih kembali. Sisi batin kamu benar-benar tidak seimbang, dan sisi batin kamu sepertinya tidak terima dari situasi yang sudah terjadi di sekeliling kamu, yang seakan-akan apa yang berada di sekeliling kamu membuat diri kamu merasa kecewa, merasa menerima kemanipulatifan, dan merasa menerima pengkhianatan. The Death, kartu pertama. The Death, kartu pertama yang berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, mencoba untuk kembali dengan kata The Death ini, saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Apakah baru-baru ini ada suatu penipuan yang sudah kamu terima dari berbagai energi, yang dimana keberadaan energi ini tidak jauh-jauh dari ruang circle kamu? Karena seakan-akan apa yang barusan saya lihat ini dan apa yang barusan saya katakan perihal penipuan itu sudah secara otomatis menguras pemikiran kamu dan membuat diri kamu seperti orang yang kebingungan. Pertanyaan selanjutnya, apakah masih ada satu hal yang belum kamu ketahui, tetapi mengharuskan diri kamu menerima pertengkaran dari satu energi yang begitu sangat arogan? Saya hanya sekedar ingin bertanya terhadap diri kamu. Kalaupun diri kamu membenarkan pertanyaan yang barusan saya berikan terhadap diri kamu, it's okay. Kalaupun tidak kamu benarkan, semua tergantung dari pola pemikiran kamu. Karena apa yang barusan saya katakan, itu adalah yang saya lihat yang sudah terjadi baru-baru ini. Cocok, kau rasa, dengan apa yang barusan saya katakan ketika diri saya
mengangkat kartu ini? Ya, kalau menurut kamu cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok terhadap apa yang barusan saya katakan, jangan kamu paksakan terhadap posisi energi kamu agar apa yang barusan saya katakan bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya dan mencoba menarik ketiga zodiak yang saya katakan tadi, serta flashback kembali bagaimana hubungan asmara kamu ketika bersama dengan manusia tersebut di dalam rumah tangga. Sepertinya manusia itu selalu memberikan diri kamu suatu kebohongan, memberikan diri kamu drama, memberikan diri kamu pertengkaran, dan memberikan diri kamu berbagai hal yang begitu sangat misterius. Hubungan rumah tangga seperti apa kalau memang diri kamu selalu dimanfaatkan? Hubungan rumah tangga seperti apa kalau diri kamu menerima suatu sikap yang tidak menghargai diri kamu? Hubungan rumah tangga seperti apa yang mengharuskan diri kamu lebih dominan, memberikan keseimbangan dan memberikan rasa peduli terhadap manusia itu, sementara manusia itu tidak peduli terhadap diri kamu? Ingat, apa yang barusan saya katakan ini, saya tidak memberikan berupa sugesti terhadap pemikiran kamu. Karena ketika diri saya memberikan suatu sugesti terhadap diri kamu, seakan-akan kamu akan merasa seperti orang yang tidak terima dengan perkataan saya. Sebelum saya mengangkat kartu ini, saya terlebih dahulu melihat kondisi diri kamu, makanya saya berbicara. Kalau diri saya tidak melihat bagaimana kondisi diri kamu di dalam rumah tangga kamu, saya tidak akan mungkin berani mengatakan terhadap diri kamu hubungan rumah tangga seperti apa kalau diri kamu yang lebih dominan tidak dihargai. Saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti, perlu kamu ingat. Karena ketika diri saya mengupload video ini, saya tidak mencari suatu keuntungan dari setiap video yang saya upload. Saya tidak mendapatkan keuntungan, tetapi saya mendapatkan berbagai komentar yang seakan-akan komentar itu sudah melebihi kekuasaan Tuhan dan mengata-ngatai saya. Memang saya mengakui komentar tersebut memberikan diri saya sebagai acuan untuk lebih semangat dan memberikan informasi terhadap kondisi diri kamu. Tetapi saya tidak memberikan suatu penghakiman. Kalau menurut kamu, apa yang barusan saya katakan sesuai dengan kondisi rumah tangga kamu, it's okay. Tetapi kalau tidak sesuai dengan kondisi rumah tangga kamu, jangan terlalu kamu paksakan agar apa yang saya katakan masuk terhadap kondisi kamu. Kalau saya mengarah terhadap posisi hubungan LDR kamu, hampir sama dengan rumah tangga yang saya katakan tadi. Tetapi diri kamu berbeda versi untuk menjalankannya. Versi yang dimana diri kamu selalu menunggu, tetapi kata menunggu tersebut tidak kunjung kamu dapatkan. Versi yang dimana diri kamu selalu berharap, yang dimana pengharapan kamu itu tidak kunjung kamu dapatkan.
versi yang dimana diri kamu memberikan apa yang kamu miliki, sampai diri kamu tidak memperdulikan kondisi diri kamu, lebih memperdulikan orang yang memberikan diri kamu tarik ulur. Coba kamu pikir secara logika. Kamu menjalankan hubungan LDR terhadap seseorang yang kamu prioritaskan. Kamu mengadu nasib. Harga diri kamu diinjak-injak. Keringat kamu keluarkan untuk mendapatkan materi. Tetapi ketika diri kamu mendapatkan materi tersebut, manusia yang kamu prioritaskan sudah mencatat kapan diri kamu menerima materi itu, memberikan komunikasi. Setelah memberikan komunikasi, sedikit merayu diri kamu dan sedikit memelas diri kamu memberikan. Hubungan seperti apa seperti itu yang kamu jalankan? Kalau memang diri dia menganggap hubungan LDR kamu itu berharga, dia tidak akan merelakan diri kamu jarak jauh. Dia yang akan berusaha, bukan diri kamu yang berusaha. Itu yang perlu kamu ingat. Hubungan LDR yang dekat saja bisa pisah, apalagi yang jauh. Open BO. Kamu tidak mengetahui apa yang dia lakukan dan dia tidak mengetahui apa yang kamu lakukan. Saya tidak menyalahkan diri kamu dan saya tidak menyalahkan manusia itu dan saya tidak membenarkan. Tetapi mari buka pemikiran diri kamu secara logika. Kemana arah hubungan LDR kalau diri kamu yang selalu memberikan komunikasi? Cinta bukan untuk diperjuangkan, tetapi untuk dipertahankan. Cinta bukan untuk diberikan, tetapi saling memberikan. Itu yang perlu kamu ingat. Kalau saya mengarah terhadap diri kamu yang single parent, kartu yang saya pegang ini, saya rasa kamu sudah bersifat bodoh amat. Kamu sudah bersifat tidak peduli. Kamu sudah tidak mau percaya terhadap siapapun. Karena ketika diri kamu mencoba untuk percaya kembali, ujung-ujungnya kamu yang akan tersakiti. Ketika diri kamu mencoba untuk membuka kembali perasaan kamu, suatu anggapan yang bersifat negatif keluar dari pemikiran kamu. Maaf kalau perkataan saya dari awal sampai saat ini semuanya bersifat negatif karena kartu yang saya pegang ini adalah kartu The Death. Semua seperti berubah secara drastis. Padahal bukan kamu yang melakukan kesalahan. Padahal bukan kamu yang melakukan suatu perbuatan yang dimana perbuatan itu untuk mengubah situasi tersebut. Kalau seandainya saya memutarbalikkan perkataan saya menjadi hal positif, kartu ini awal di mana diri kamu untuk mendapatkan suatu proses yang dimana proses tersebut kehidupan baru dan dimana awal untuk mendapatkan suatu keberuntungan di dalam kehidupan kamu. The Death bangkit dari situasi kematian. Kebangkitan inilah yang sedang diusahakan. Kebangkitan inilah yang sangat ditunggu-tunggu. Itu adalah diri kamu sedang berusaha keras. Sedang berusaha keras mati-matian untuk memperbaiki lebih baik.
Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, kabar apa dan apa yang akan diperlihatkan terhadap diri kamu dari manusia tersebut? Sepertinya ada dua. Ada dua. Pertama, secara fisik. Kedua, secara keuangan. Saya tidak mau memperjelaskan arti dari fisik tersebut. Kamu bisa mengartikan sendiri apa dari arti the dead. Siapa tahu manusia itu dalam kondisi yang sakit-sakitan, dan siapa tahu ketika bersama diri kamu, manusia itu memiliki satu penyakit yang dimana penyakit tersebut tidak bisa untuk disembuhkan, tetapi membuat manusia itu bukan berubah. Seharusnya ketika saya mengatakan ada penyakit terhadap manusia itu bisa merubah sikapnya, tetapi tidak menuntut segala sesuatu sama kamu agar diri kamu memberikan kesempurnaan. Ini dia, geng, dua arti atau dua kabar dalam waktu dekat, fisik dan keuangan. Cocok kau rasa? Ya, kalau cocok angkat, kalau tidak cocok kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Devil. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Devil. Di mana kemunculan kartu The Devil ini, kartu yang mengarah terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, mengarah terhadap posisi energi kamu, saya rasa seseorang yang pernah kamu prioritaskan, seseorang yang pernah kamu bangga-banggakan, seseorang yang memberikan diri kamu suatu kenyamanan, tetapi kenyamanan itu hanya sementara, hanya kemanipulatifan. Karena memang the devil ini yang berbicara. Dia hanya hadir di dalam kehidupan kamu, bisa saja numpang hidup, bisa saja menuntut. Karena ini manusia selalu memberikan diri kamu ketidaknyamanan, memberikan diri kamu pengaruh buruk. Pengaruh buruk yang saya katakan ini, coba kamu pikir secara logika, apa yang selama ini kamu dapatkan dari manusia itu ketika diri kamu berdampingan? Apakah kebahagiaan, kenyamanan, ketenangan, atau memang keterpurukan, atau memang kesedihan, atau memang tangisan? Ingat, saya berbicara seperti ini, saya tidak memberikan sugesti dan saya tidak memberikan diri kamu suatu penghakiman, tetapi mencoba untuk membuka logika kamu agar diri kamu tidak terjebak, agar diri kamu bisa menikmati yang namanya kehidupan penuh dengan kebahagiaan dan kebebasan. Karena percuma memperjuangkan seseorang yang tidak layak untuk diperjuangkan kalau memang pemikiran dia masih bersifat untuk bersenang-senang dan menyakiti dan menghancurkan. Perjuangan kamu itu sia-sia, sangat sia-sia. The Dead dengan The Devil berhenti secara otomatis karena memang perlakuan dari seseorang
yang begitu sangat jahat. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu The Devil ini terhadap posisi energi manusia tersebut, saya rasa ada yang sedang dia rasakan di dalam bagian tubuhnya. Yang dimana apa yang dia rasakan tersebut membuat pemikiran dia untuk saat ini benar-benar sangat gelisah, benar-benar sangat ketakutan, benar-benar membuat diri dia waspada. Atau jangan-jangan energi di masa lalu kamu mencoba untuk meminta maaf terhadap diri kamu, yang dimana kata maaf itu karena memang kondisi fisik dia sudah tidak lagi memungkinkan. The Devil, apa yang dia awali, dia pula yang harus mengakhiri. Iblis dari situasi kesenangan yang mencoba untuk menyadarkan manusia ini kalau terus-menerus masih berbuat seperti itu, mau tidak mau, penyakit dan situasi kematian. Kalau dia terus-menerus untuk memanipulatif berbagai pihak dan memanfaatkan berbagai pihak, itu akan mengarah sendiri terhadap diri dia dan diri dia akan dirugikan. Itu dia wadah. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Chariot. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Chariot. Di mana kemunculan kartu The Chariot ini, kartu yang berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak kembali, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kemunculan kartu The Chariot ini hitam dan putih. Kalau saya mengarahkan terhadap posisi energi manusia tersebut, kalau dia tidak bisa mengambil satu keputusan terhadap situasi kesenangan, yang dimana kesenangan itu membuat diri dia menikmati dan mencoba untuk melakukan terus-menerus, saya rasa dalam waktu dekat ada kabar yang akan kamu terima, di mana kabar itu membuat diri kamu terkejut dan membuat manusia itu seakan-akan terjatuh. The Chariot mengambil satu keputusan agar keputusan itu bisa dirasakan oleh satu energi demi perubahan. Apa yang barusan saya katakan ini, ketika diri saya mengarahkan terhadap posisi energi manusia tersebut, bisa saja saya mengarahkan kembali terhadap diri kamu. Kalau kamu mengambil satu keputusan dari situasi zona ketidaknyamanan kamu itu, dan mengikuti pergerakan intuisi kamu yang begitu sangat tajam, kamu akan mendapatkan yang namanya kebebasan. Kamu akan mendapatkan yang namanya keberuntungan. Dan kamu akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Tetapi, saya tidak menyudutkan diri kamu kalau kamu masih memiliki suatu perasaan terhadap pasangan kamu. Dan kamu masih ingin kembali terhadap diri dia. Komunikasikan terhadap manusia itu, tetapi komunikasi tersebut harus bijak dan tegas. Kenapa saya mengatakan harus bijak dan tegas? Karena akan ada mental yang rusak. Akan ada situasi yang membuat diri kamu selalu menangis. Air, tanah, saling sinkron tetapi membuat kondisi sensitif dan emosional. Bagi diri kamu sensitif, emosional untuk manusia tersebut.
Oke, Wageng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Tower. Di mana kemunculan kartu The Tower ini, kartu yang masih mengarah terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, mengarah terhadap posisi energi kamu, sepertinya untuk saat ini kamu sedang membangun satu pondasi. Pondasi yang kamu bangun, saya hanya bisa menyarankan selalu optimis dan komunikasi terhadap Sang Pencipta. Karena ketika diri kamu membangun satu pondasi, yang dimana pondasi tersebut selalu berkomunikasi terhadap Sang Pencipta, kamu akan mendapatkan jawaban dari hasil pondasi tersebut. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu The Tower ini terhadap posisi energi manusia tersebut, saya rasa manusia itu ada satu permasalahan yang sedang dia utamakan. Karena satu permasalahan ini sudah mengganggu pemikiran dia. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Hermit. Sekali lagi saya mengatakan kartu The Hermit masih kartu yang berbicara terhadap unsur tanah. Seseorang yang bergerak tetapi kedua tangan memegang sesuatu hal. Lampion dengan tongkat. Lampion dengan tongkat ini, kalau saya mengarahkan terhadap posisi energi kamu, saya hanya menyarankan, jangan biarkan atau jangan terlalu terobsesi, yang dimana pemikiran kamu memberikan pemikiran yang sangat overthinking. Ikutin saja, nikmati saja, dan jangan memikirkan yang tidak layak untuk kamu pikirkan. Karena ketika diri kamu terlalu terobsesi untuk memberikan overthinking, kamu akan mendapatkan yang namanya kegelisahan. Percuma pondasi yang kamu bangun itu kalau diri kamu gelisah, akan runtuh dan tidak kuat menopang untuk mendapatkan keseimbangan kamu. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu The Hermit ini terhadap posisi energi manusia tersebut, hampir sama dengan diri kamu. Tetapi manusia itu berbeda versi. Satu permasalahan yang sedang dia utamakan membuat diri dia merasa takut, membuat diri dia merasa merenung dan sangat waspada. Zodiak Virgo, zodiak Taurus, zodiak Capricorn, zodiak Cancer, zodiak Scorpio. Finalnya letaknya di dalam zodiak Scorpio ini. Lambang kematian, lambang kemanipulatifan, lambang kepintaran untuk memberikan kelicikan. Scorpio, saya tidak menyudutkan dari zodiak yang saya katakan, tetapi mencoba untuk mengaitkan terhadap perbuatan dan karakter dari manusia itu. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul Three of Swords, 3 pedang. Kekecewaan, sakit hati, marah, emosional. Apa yang barusan saya katakan, kalau saya mengarahkan terhadap posisi energi manusia tersebut, saya rasa sedang dia terima. 10 pedang, pengkhianatan. Saya rasa munculnya kartu The Death dan munculnya kartu The Devil yang menjadi faktor utama ketika diri kamu merasakan
untuk saat ini karena memang ada pengkhianatan. Pengkhianatan terlalu sadis untuk kamu terima. Kalau saya mengarahkan 10 pedang yang saya katakan ini, saya rasa sakit hati yang dia terima karena mungkin diri dia sudah dimanipulatif oleh salah satu energi yang hampir sama dengan sifat dia. Kita lanjut kartu terakhir. Muncul beberapa tongkat. Tongkat yang dipikul memberikan beban, tongkat yang dipikul memberikan pemikiran yang sangat kacau. Tongkat ini mengarah terhadap diri dia yang saya lihat ada beban dari satu permasalahan sehingga diri dia merasa gelisah. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini, kartu terakhir terhadap posisi energi kamu, ingat, jangan terlalu fokus terhadap beban atau tanggung jawab kamu. Kalau kamu terlalu fokus terhadap beban dan tanggung jawab tersebut, kamu tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Kamu membutuhkan kebahagiaan dan ingat, pondasi yang kamu bangun, jangan kamu jadikan sebagai alasan diri kamu tidak bisa membuka satu perasaan terhadap energi yang ingin mengarah terhadap diri kamu. Oke Wak Geng, dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan, di mana kesimpulan itu, kabar apa yang akan kamu dengar dari manusia tersebut, letaknya di dua kartu ini. The Dead dengan The Devil. Sebelum saya menutup perkataan saya, sekali lagi saya mengatakan, kalau menurut diri kamu informasi yang saya berikan ini bersifat cocok, angkat. Tetapi kalau tidak cocok, jangan kamu paksakan terhadap posisi energi kamu agar bersifat resonate ataupun tidak resonate. Oke Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.